di tahun 57 Abah Dimyati mendirikan pesantren Al Istiqlaliyah. Di sana di tempat Abah Sepuh sebelah atas itu ada masjid yang juga turun temurun sudah mungkin ratusan tahun, tapi itu masjid nggak terlalu besar, disebut Masjid Bani Masiin. Ketika di tahun 1984 ini masyarakat sudah tidak menampung lagi di masjid itu, maka Abah Sepuh mewakafkan tanah ini untuk dibangun masjid supaya lebih luas lagi. Maka dibangunlah masjid itu. Setelah itu, setelah masjid itu diresmikan oleh Pak Bupati pada waktu itu, Bapak Haji Tajus Sobirin, maka Abah Sepuh mengucapkan yang di luar nalar keluarga, mungkin sebagian itu halusinasi atau bercanda, nanti masjid ini akan berubah menjadi masjid seperti Banten. Nanti masjid ini akan ada menara seperti Banten, dan nanti bakal hadir para raja-raja. Ini saat itu semua yang mendengar kayaknya itu sebuah hal yang tidak mungkin terjadi. Kemudian Abah Sepuh meninggal di tahun 2021 awal. Maka pesantren ini digantikan oleh kakak saya, Abah Uci Turtusi, yaitu Abah Sepuh mempunyai putra 12 bersaudara. Abah Uci adalah putra yang ketiga. Maka Abah Uci terus meneruskan perjuangan daripada pesantren ini, perjuangan daripada Abah Sepuh. Di tahun 2004 maka masjid ini juga sudah tidak menampung lagi. Maka musyawarah besar pada saat itu hendak direnovasi. Setelah hasil musyawarah, pada saat itu kita punya anggaran 300 juta, sedangkan ini membutuhkan biaya 1,2 miliar. Tapi masyarakat pada saat itu siap untuk terus membangun. Keanehan terjadi. Setelah peletakan batu pertama, masjid itu tidak bisa disentuh. Semua tukang, semua masyarakat yang bergotong royong mau menghancurkan masjid karena mau direnov, ini semuanya sakit. Semuanya tidak berdaya. Hari Rabu dimulai, Kamis semua datang ke Abah Uci pada saat itu bahwa kami tidak bisa melanjutkan karena semuanya sakit. Akhirnya seluruh keluarga diperintahkan untuk beristikharah. Hasil istikharah pada saat itu bahwa kami supaya membangun masjid lagi dan mewakafkan tanah, supaya tanah yang dibangun itu adalah wakaf ke-12 putra Bapak Abah Sepuh. Jadi lengkaplah masjid. Yang pertama adalah wakaf Abah Sepuh dengan ibunda, yang kemudian masjid lagi, satu lagi yang menyambung, ini adalah masjid wakafan daripada ke-12 putra putri daripada Abah Sepuh. Maka dibangunlah masjid itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tahun 2020 belum diresmikan masjid itu, Al-Maqbullah Abah Uci meninggal dunia. Maka di tahun 2021 saya memaksakan untuk meresmikan masjid itu, mengundang Bupati pada saat itu Bapak Haji Zaki Iskandar, putra daripada Bapak Ismet Iskandar. Waktu peletakan batu pertamanya,
Bapak Abah Uci mengundang daripada Bapak Haji Ismet Iskandar sebagai bupati waktu itu. Terus ketika Abah Uci meninggal, menurut saya mungkin hanya bisa bertahan pada saat itu, tidak mungkin bisa melanjutkan pembangunan yang sangat luar biasa. Tapi isarah yang terjadi, Abah Sepuh dan Abah Uci yang pada saat itu sudah tidak ada, memerintahkan kepada saya bahwa harus direnovasi, bongkar masjid itu supaya dibangun. Saya pada saat itu berangkat dengan niat yang tulus lillahi ta'ala. Masyarakat pada saat itu mulai ketakutan karena takut terjadi lagi sakit yang sangat. Tapi di luar dugaan Allah memberikan kemudahan yang sangat pembangunan itu. Dan pembangunan ini tidak melibatkan arsitektur hebat dan tidak ada arsitek pada saat itu, tidak ada tukang-tukang ahli pada saat itu, dan tidak ada persiapan dana pada saat itu karena kami memang tidak punya dana dan tidak punya kemampuan untuk mengundang arsitek. Hanya berbekal saya membangun lillahi ta'ala atas perintah daripada sang ayah. Masya Allah, saya gunakan santri-santri yang setiap hari memegang tinta, memegang pulpen, hanya menulis. Tapi Allah memberikan keajaiban, santri itu menjelma menjadi tukang-tukang ahli, sehingga di luar nalar semua orang terbelalak ketika saya menurunkan santri pada saat itu. Terjadilah kecepatan pembangunan dan keanehan sehingga bangunan ini dari mulai peletakan batu pertama sampai saat ini, termasuk pembangunan rumah ini, hanya memakan waktu 2 tahun. Dan termasuk rumah ini kita buat ini hanya 7 bulan selesai. Ini semua adalah karya atau tukangnya santri semua. Tidak ada arsitek hebat, tidak ada tukang yang terampil dan sebagainya. Inilah sebagai tanda bersyukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya teringat dengan apa yang dulu diucapkan Abah Sepuh. Di sini akan ada masjid seperti Banten, di sini akan ada menara seperti Banten, dan di sini bakal hadir para raja-raja. Maka insya Allah kita semua ini bagian daripada apa yang dulu dikasafkan oleh Abah Sepuh dulu. Raja-raja yang hadir di sini bagian daripada itu. Mudah-mudahan kita diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah sekilas hanya itu, bahwa kenapa mungkin tanda tanya hanya untuk mengisi atau acara Isra Mi'raj dan peresmian masjid mengundang raja-raja yang mungkin tidak ada kiai atau ustadz lain yang seperti ini. Ini untuk membuktikan betapa luar biasa dulu Abah Sepuh sudah mengatakan 40 tahun yang lalu. Jadi sementara cukup seperti ini. Saya secara pribadi dan kami semua keluarga sangat berterima kasih kepada paduka-paduka yang mulia yang sudah meluangkan waktunya.